terang hingga samudra yang membiru. Terbentang sebuah negeri yang tiada duanya. Inilah Indonesia. Tanah yang diberkahi, tanah yang indah, dan tanah yang kaya. Di sini alam dan manusia dalam satu nafas. Di sini Pancasila bukan sekedar dasar negara. Ia adalah jiwa dari cara kita mencintai negeri ini. Selamat menyaksikan keindahan alam Indonesia dalam semangat Pancasila. Indonesia tanah air. Sila pertama Pancasila mengajarkan kita ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita sedang berdiri di tepi Danau Toba yang tenang atau menatap Gunung Bromo yang bersemayam dalam keagungannya, kita merasakan betapa kecilnya diri kita di hadapan ciptaan Tuhan yang Maha Besar. Alam Indonesia adalah kitab suci yang terbuka. Setiap puncak gunung, setiap aliran sungai, setiap helai daun adalah ayat-ayat kebesarannya yang tertulis dengan tinta cahaya. Keindahan sebagai rahmat. Sebagai bangsa yang berketuhanan, kita percaya bahwa keindahan alam ini adalah amanah, bukan sekadar hadiah. Raja Ampat dengan 1.500 spesies ikan dan 537 jenis karangnya adalah bukti nyata betapa murah hati Sang Pencipta kepada negeri ini. Maka, rasa syukur kita tidak berhenti di bibir. Ia harus terwujud dalam tindakan menjaga, merawat, dan melestarikan setiap jengkal tanah dan laut yang telah Tuhan titipkan pada kita. Kemanusiaan dan alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita bahwa manusia dan alam adalah bagian dari satu keluarga besar. Seorang petani yang merawat sawahnya dengan kasih sayang, seorang nelayan yang memilih alat tangkap yang ramah lingkungan, mereka adalah wajah nyata dari kemanusiaan yang beradab. Mencintai alam Indonesia bukan hanya sekedar estetika, ini adalah pernyataan kemanusiaan kita yang paling dalam. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga hari esok. Indonesia adalah rumah bagi 17% spesies burung di dunia, 12% mamalia, dan 10% tanaman berbunga. Demikian sebuah tanggung jawab yang besar. Memanusiakan hubungan kita dengan alam bukan berarti mengeksploitasinya, tetapi mengeksplorasi dengan bijaksana. Bukan serakah, tetapi berbagi dengan generasi yang belum lahir. Persatuan Indonesia, tiga kata yang memiliki makna sebesar samudra. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, 300 etnis dan 700 bahasa daerah. Namun semuanya bersatu dalam satu bendera, satu bahasa dan satu kebanggaan atas alam yang sama. Seperti ekosistem hutan hujan tropis yang setiap pohon, setiap jamur, setiap organisme saling bergantung. Begitulah Indonesia, kuat karena keberagamannya, bukan meski berbeda. Dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Ada bukit-bukit berselimut kabut di Toraja. Ada savana emas di Pulau Sumba. Ada gletser abadi di puncak Jaya Papua. Ada mangrove pelindung pantai di pesisir Kalimantan. Setiap sudut negeri ini berbeda. Namun, semuanya adalah bagian dari satu rumah bernama Indonesia. Dan rumah ini layak kita jaga dengan segenap jiwa. Sila keempat, berbicara tentang kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nenek moyang kita telah lebih dahulu memahami ini. Sistem subak di Bali, sistem irigasi kolektif yang telah berjalan selama 1000 tahun, adalah bukti nyata bahwa musyawarah bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk mengelola alam secara adil dan berkelanjutan. Kearifan lokal adalah GPS yang diberikan leluhur untuk menavigasi hubungan antara manusia dan alam. Ketika sebuah desa di Kalimantan bermusyawarah untuk tidak menjual hutan adatnya meski ditawari harga tinggi,
ketika komunitas nelayan di Sulawesi bersepakat untuk menutup area tertentu dari penangkapan ikan selama 3 bulan demi pemulihan ekosistem. Itulah Pancasila yang hidup dan bernapas, kebijaksanaan yang lahir dari musyawarah, bukan dari instruksi. Bumi dijaga bukan karena terpaksa, tapi karena bersama-sama kita memilih untuk peduli. Keadilan dan warisan alam. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut kita bertanya, apakah keindahan alam ini bisa dinikmati semua orang? Seorang anak di pedalaman Papua berhak atas air yang bersih. Seorang nelayan di pesisir pantai berhak atas laut yang tidak dicemari. Keadilan ekologis adalah fondasi keadilan sosial. Ketika kita menjaga alam, kita sedang memastikan bahwa generasi yang lahir 50 tahun dari sekarang masih bisa menghirup udara segar, meminum air yang bersih, dan merasakan tanah subur di negeri ini. Indonesia bukan sekedar koordinat di peta. Ia adalah cerita panjang tentang manusia yang belajar hidup bersama alam, dari generasi ke generasi, dari satu pulau ke pulau yang lain. Kita adalah pewaris keindahan yang luar biasa ini. Dalam menjadi pewaris yang baik berarti menjadi penjaga yang setia. Mari jaga hutan kita, mari cintai laut kita, mari hormati bumi kita. Karena Indonesia yang indah bukan hadiah untuk kita. Ia adalah titipan untuk anak cucu kita. Salam lestari, salam Pancasila, Indonesia Jaya!